boleh cerita sedikit nggak sih tentang karakteristik kalian masing-masing di Suster ini seperti apa sih? Mungkin dimulai dari Suster Ella sendiri, Adinda. Silakan. Untuk karakter ya? Yes, betul. Oh ya, halo, aku Adinda Zani berperan sebagai Elnara alias Suster L di Suster L. Terus untuk karakter sendiri sebenarnya tuh karakternya dia tuh alaminya tuh karakternya ceria, terus sayang keluarga, sayang sama kakaknya yang notabene dia tuh tinggal jadi anak yatim piatu yang cuma tinggal sama kakaknya. Terus akhirnya kakaknya berkeluarga dan disitulah semuanya berubah, bahkan karakter si Suster L ini yang tadinya Elnara yang ceria dan lain-lain menjadilah sosok Suster L yang dia terpaksa untuk menyamar untuk menutupi identitasnya dari Shirley dan Osman. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Fauzan dulu. Bagi siapa perannya dan seperti apa karakternya? Halo, saya Fauzan Nasrul, saya sebagai Dr. Devan. Dr. Devan itu karakternya ya dokter yang pada umumnya gitu, kayak baik, ya putih aja gitu. Terus dia juga punya masa lalu dengan Nara, dan dia juga nggak tahu kalau ternyata Suster L itu adalah Nara. Sebenarnya udah mulai kayak ketahuan gitu ya. Maksudnya udah punya feeling udah mulai gitu. Feeling gitu, kayak ini kok mirip banget ya gitu sama Nara Suster L ini. Oh iya, berarti Suster L itu adalah nama samaran sewaktu dia menjadi suster di, kalau nggak salah, di rumah keluarganya. Di rumah keluarga Devan. Pak Beni ya. Pak Beni ya. Bener ya. Oke. Kita lanjut dulu ke Lafiki sendiri. Hai, apa kabar Lafiki? Hai, baik juga. Ya, Gimana? jadi saya adalah seorang pemuda tampan yang susah berdamai dengan diri sendiri, gitu kan? Karena dia mengalami trauma atau depresi ketika mengalami kecelakaan pada awalnya. Nah, itu yang bikin dia mempunyai satu sisi karakter yang mungkin bisa dibilang emosional, gitu. Tapi sebenarnya karakter Felix itu hatinya itu penyayang. Hanya covernya aja yang dikemas secara gengsi gitu. Jadi dia terlihat gengsi besar, padahal sebenarnya dia care. Cuman dia tidak mau memperlihatkan kecarean itu kepada Suster L atau keluarga di rumah dia. Karena anaknya pengen mandiri dan nggak pengen selalu dimanjakan dengan abangnya, terus sama mama papanya. Dia seperti itu. Felix sendiri berarti ada hubungan dengan siapa karakter Fauzan ya? Berarti adik saudara ya berarti ya? Iya, ada abang adik. Saya anak bungsu. Anak bungsu. Oke. Berarti Adinda sebagai Suster L, dia sebagai ditugaskan untuk merawat Felix. Iya, ketika dia pulang dari Singapura dengan kondisi lumpuh satu kakinya. Disitulah dia berawal semuanya. Tragedi sih masalah yang tadinya dia mau nyari nafkah untuk ponakannya satu-satunya. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang nggak disangka. Benar, intinya mungkin Suster L berpikir dia sudah aman, tapi dia malah masuk kandang singa. Keluar dari kandang buaya masuk kandang singa. Iya, masuk kandang singa. Nah, ini untuk Lafiki deh. Lafiki kan biasanya juga di beberapa sinetron SCTV kan juga sering tuh berperan, bahkan terkenal cowok-cowok tengil apa yang gitu kan yang lumayan aktif lah. Nah, ini sekarang kan harus duduk gitu. Itu ada tantangan tersendiri atau ada riset sendiri nggak sih gimana sih memerankan sebagai orang disabilitas seperti itu? Kalau riset sih nggak ada riset yang secara langsung ya. Paling kita lebih ke googling aja. Kita lihat kalau orang pakai kursi roda itu gimana sih. Itu sebenarnya awalnya lumayan ada kesulitan ya, karena dikasih oleh tim art waktu itu kursi roda yang udah rusak. Jadi ketika saya tag itu sempet lost waktu itu di bandara. Saya ingat itu adegan pas turunan mau nyamperin sama Bang Devan, tiba-tiba itu meluncur dengan sendirinya dan nggak bisa direm. Sampai akhirnya Bang Devan yang megangin itu di luar tag ya, di akhirnya jadi retake. Itu sih. Tapi kesininya udah mulai terbiasa, dan untuk menggunakan kursi roda pun kan episodenya nggak terlalu panjang. Jadi kedepannya itu udah pakai kruk, terus pakai satu tongkat dan akan sembuh gitu. Oke. Kalau ini ada pertanyaan dari media Tribun Sumsel untuk Adinda Zani. Adinda Zani, gimana sih rasanya berperan sebagai seorang suster
Apa perbedaan peran Elnara dengan peran yang pernah kakak ambil sebelumnya? Terakhir, kenapa kakak mau ambil peran Suster Elnara ini? Terima kasih. Oke, gimana rasanya tuh sangat berbeda pastinya sama judul-judul yang lain yang udah pernah aku lakoni sih. Terus Lakoni iya, ya. terus rasanya gimana ya, kayak perlu perlu apa ya? Perlu pasti sebagai perawat kan punya attitude tersendiri gimana memperlakukan pasien atau cara untuk berdialek juga pastinya penuh dengan tutur kata yang bagus, yang lebih sopan, yang lebih tertata. Jadi dari attitude tersendiri juga harus dijaga, nggak yang selengean atau gimana. Jadi itu sih yang harus dijaga. Dari emosi juga harus dijaga, yang nggak yang gampang terbawa emosi atau gimana, tetap harus menjaga. Apalagi dia di balik seragam ini dia juga menyimpan rahasia yang jadinya dia benar-benar ngejaga karakter dia sendiri. Terus kenapa aku ngambil judul Suster L ini? Awalnya saat dikirimin sinopsis tuh benar-benar menarik banget. Dari episode awal tuh udah seru banget. Di situ nggak cuman judul Suster L terus fokus ke Suster L doang, enggak, tapi di dalam situ tuh kita punya plot masing-masing. Jadi plot contohnya kayak Osman dan Manda dengan Shirley tersendiri tuh, itu plotnya tuh bagus banget. Jadi dalam satu sinetron ini tuh banyak cerita yang bisa dinikmatin untuk ditonton untuk para penonton. Jadi kayak kayaknya bakal seru nih untuk meranin ini. Tantangan tersendiri sih, jadi seru. Jadi pengen ambil ini. Sebelumnya udah pernah meranin jadi suster belum sih, Adinda? Pernah nggak ya? Kayak belum. Even FTV Belum. juga belum pernah. Misalnya FTV ini jadi tukang-tukang. Oh iya. Persiapannya ada nggak sih persiapannya? Kayak misalkan kan kalau nama suster kan cara dia nyuntik atau cara itu kan harus ada tekniknya tersendiri kan. Sampai segitunya nggak Adinda untuk riset untuk sebagai suster? Untuk sejauh ini dari skenario sih nggak ada tuntutan untuk adegan seperti itu. Cuman pastinya kalau misalnya ada, itu pasti kita kayak ini sih observasi dulu, bukan observasi sih, kayak pasti lihat Google gimana nih untuk penonton tuh percaya kalau Suster L ini emang suster gitu. Kita kan harus observasinya kayak gitu lewat Google atau tanya sama misalnya cari tukar pikiran sama saudara juga harus gimana gitu. Cuman sejauh ini belum ada adegan yang harus menunjukkan sebagai susternya banget sih, lebih ke penampilan, lebih ke attitude-nya dia aja. Oke, teman-teman media ada mau bertanya, silahkan open mic langsung. Ya, teman-teman media yang bertanya, Mas Glenn mungkin mau nanya langsung. Nanya langsung aja kali ya Mas ya, boleh? Silakan Mas Glenn. Ya. Oke, halo, saya Glenn dari Harian Jawa Pos. Mau tanya ke Adinda nih. Adinda, tadi kan kamu sudah sempat bilang bahwa untuk saat ini belum ada adegan atau babak cerita yang menunjukkan suster tuh, perawat tuh harus bagaimana gitu ya. Cuman kan apakah at least dari Dinda sendiri udah sempat kayak observasi, cari tahu gimana sih perawat tuh in real life tuh gimana. Mungkin ada temen yang perawat juga udah tanya-tanya, atau mungkin ada referensi film atau serial tentang perawat yang jadi bahan observasi Dinda sampai akhirnya memerankan Suster L ini. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Aku langsung jawab ya. Aku sih observasi pasti perawat tuh seperti apa sih, gimana etika dia terhadap pasien, dan kebetulan aku pernah dirawat juga, jadi jadi kayak observasi langsung dulu jadi inget gitu caranya mereka memperlakukan pasien seperti apa gitu. Lebih ke situ sih. Kalau untuk observasi lebih jauh lagi sih belum sampai ke situ cara nyuntik atau gimana. Itu lebih ke attitude-nya aja dulu. Oke. Kalau dulu kan mungkin pernah di opname ya, langsung lihat sendiri, atau mungkin menjelang syuting Dinda mungkin sempat menyempatkan diri ke rumah sakit juga untuk lihat lagi itu atau gimana?
Oh jadi sebelum syuting gue harus Dia ngerasain opname. opname dulu. Nggak Nggak, sih waktu waktu mungkin itu sempat nyempetin diri ke rumah sakit bentar gitu, ada nggak? untuk observasi sendiri ya. Enggak sih, cuman lebih ke apa ya? Waktu itu pernah sakit sih, cuma enggak untuk niat untuk itu. Jadi memang ingat apa? Aku tuh tipikal yang memperhatikan bukan gelagat sih, iya cara jalan orang atau apa. Jadi lumayan kayak keinget sih kayak waktu itu pernah dirawat, perawatnya tuh seperti apa, bla 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 gitu. Dan pastinya nonton film juga yang bersangkutan dengan ke perawat atau kedokteran gitu. Jadi untuk kayak apa ya, masukan-masukan itu sih untuk tahu gimana sih perawat tuh seperti apa. Itu sih. Ada persamaan nggak antara karakter L dengan Dinda yang bikin Dinda lebih gampang memerankannya? Persamaannya ada beberapa yang lebih kayak aku kalau misalnya acting kan biasanya kan kalau misalnya ngeliat karakternya seperti apa kan kita juga harus masuk ke dalam pikiran karakter itu untuk mendalami karakternya. Jadi kayak aku memakai logika aku, oh kalau misalnya ini gini gini gini, dan itu berarti kan aku juga ternyata ada sosok Elnara lah, suster L dalam diri aku yang bisa dimanfaatkan di suster L ini untuk beberapa emosi gitu sih. Oke, thank you Adinda. Sama. Oke, kalau untuk Fauzan nih, Fauzan kan juga menjadi seorang dokter ya. Iya. Apakah Fauzan ini apakah ada observasi untuk untuk berperan sebagai seorang dokter? Kalau aku sendiri kan kebetulan emang abang sepupu kan juga dokter ya. Jadi kayak aku banyak konsul sih sama dia gitu. Ya, dokter itu bagaimana sih karakternya kayak gimana gitu. Terus ketika dia bertemu pasien seperti apa, bertemu dengan seseorang yang dia suka kayak gimana gitu. Lebih kayak gitunya. Lebih observe kayak lebih sharing sih, kayak minta advice dari kakak aja. Sama dari pasukan dari saudara juga pastinya. Oh, oke. Jadi lebih kayak etika profesi dokter tuh seperti apa sih yang seharusnya kan menyampaikan penyakit seperti apa? Oh, oke. Lebih ke situnya gitu. Sama beberapa juga aku ada nonton film juga. Jadi kayak kalau dokter tuh gimana cara jalannya, terus cara ngomongnya gimana biar kelihatan lebih wibawa dong. Wise. Gitu, lebih wise. Oh. Terus di IG kita seperti ya, di IG SCTV kalau Fauzan sempat ngomong kalau tantangannya sebenarnya memang ini untuk pertama kali yang biasa berperan sebagai karakter yang periang ya atau genre komedi ya, dan sekarang tuh harus terlihat berkarisma ya, kasarnya karena dokter kan dia harus berwibawa. Ya itu belum cerita nggak sih kenapa tuh, maksudnya ada tantangan ini nggak, susah nggak dari transformasi sebagai seorang Dovan ya, dokter Dovan Devan di sini susah nggak? Kalau susah pasti ya, karena kan itu sesuatu yang baru, terus juga gimana sih kita kayak aku ngelawan diri aku sendiri gitu, kayak lebih nahan diri. Yang biasanya kan ya udah lepas aja gitu, tiba-tiba sekarang segala sesuatu tuh lebih diatur, lebih kayak lebih tertata sih, lebih tepatnya gitu. Ya. Pernah kelepasan nggak, Zan? Atau kayak ya salah masih awal-awal masih, untung kayak Dinda saudara tuh selalu ngingetin aku yang kayak oke, kontrol gitu. Jadi kayak aku juga lebih kontrol, lebih tenang gitu. We have. Yes, I have. Jadi lebih gitu aja sih, lebih ya kayak paling susah tuh kan kita gimana kita berperang melawan diri kita sendiri. kayak aduh itu bukan gua nih, tapi gua harus lawan gitu. Itu di situnya susah. Oke. Ini ada pertanyaan dari pikiran rakyat. Kira-kira mungkin kalian bertiga bisa bantu jawab. Suster L sendiri tuh genre-nya tuh seperti apa sih? Karena kan banyak bumbu-bumbunya kan, konfliknya juga banyak, ada pembunuhannya di sini, terus ada drama percintaannya, thrillernya, dramanya dan lain-lain, banyak banget kan. Jadi kalau menurut kalian sendiri tuh Suster L tuh bisa dikatakan genre film sinetron seperti apa sih?
Komplit. Iya. Pakai Ini komplit. Paket komplit. Suster L itu genre yang komplit benar. Iya, ya kan? paket komplit. Paket komplit. Kita juga dibilang kalau misalnya genre keluarga ada, genre Romansnya ada. drama romance ada, thrillernya Ada. juga ada, walaupun tetap Komedi ya juga dijaga ada. karena kita sinetron, adegannya juga tetap Lebih. dijaga. Cuman kayaknya orang ngelihat poster kita tuh banyak banget, sempat baca banyak banget positif komen dari para netizen dan penonton tuh kayak, kok keren, terus kok kayak kayak mafia vibes gitu, Iya. gitu-gitu. Terus kayak kita ngebiarin penonton itu Berespektasi. berimajinasi sebenarnya ya, berpikir sendiri apa yang cocok untuk genre apa yang cocok untuk Suster L. Jadi biarkan mereka yang Berkreasi dengan pikiran mereka. biar mereka yang sibuk dengan pikiran mereka sendiri gitu. Oke. Oke, teman-teman media yang mau bertanya lagi, silakan buka mic-nya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Fatmi. Oke, saya Fatmi dari Kedaulatan Rakyat Jogja. Aku mau tanya sama Dinda ya. Kalau peran ini baru pertama kali gitu ya, tadi disebutkan. Ya. Kalau tantangan tuh pasti ada. Saya yakin tuh pasti ada. Tapi saya ingin tahu dalam waktu yang awal ini mana ya kesulitan apa yang sudah Dinda temui ketika berperan sebagai Suster L. Karena saya bayangan saya ketika tadi Suster L tuh saya ingatnya suster ngisot. Jadi saya tantangan apa yang apa kesulitan yang Dinda hadapi dalam syuting yang mungkin belum lama ini gitu ya. Oke, itu aja. Ya. Kalau ngomong-ngomong suster ngesot itu sempat jadi bercandaan kita semua waktu di reading. Ya, kalau untuk kesulitan tersendiri sih lebih ke pertama karakter karena kan ada switch karakter gitu ya. Perbedaan karakter dari Elnara ke Suster L, dari yang hidupnya baik-baik aja walaupun sebatang kara dia happy tinggal berdua bersama kakaknya, yang dia nggak punya beban pikiran apapun kecuali ekonomi, tapi dia tetap bahagia gitu. Ketika kakaknya menikah, berpikir akan lebih bahagia lagi hidupnya karena kakaknya bahagia, ternyata itu semua berubah 180 derajat, merubah kehidupan Elnara yang akhirnya menjadi karakter Suster L yang itu yang sempat yang jadi kayak diskusi gimana nih untuk membedakan karakter si Suster L dan Elnara itu gimana, emosinya mau seperti apa, cara dia bereaksi terhadap orang yang setelah dia menjadi Suster L yang banyak trauma yang dia rasakan seperti apa, kayak gitu sih switchnya biar terlihat bedanya ketika jadi Elnara dan Suster L. Itu sih sempat awal gimana ya biar nggak kelihatan tetap natural tapi harus tetap berubah juga karakternya. Itu sempat awal-awal tuh sempat jadi diskusi antara aku sama saudara juga, bahkan semua karakter juga sih. Itu sulitnya. Berapa lama kemudian bisa switch dengan enak gitu? Cukup waktu yang cukup sih, karena kan kita promo tuh cukup lama, ya kan? Iya 4 bulan. Iya 4 bulan terus kayak dibantu sama saudara, dan kebetulan diganti lagi saudara sama Pak Sony, dan aku udah kerja bareng sama Pak Sony kan udah cukup ada banyak judul, jadi kayak kita satu pikiran dan akhirnya oke, nah Suster L ini gini yang masukin kayak logika tentang karakter si Suster L sama Elnara ini ke aku, jadinya gampang untuk switchnya gitu. Oke, terima kasih. Sama. Jadi tidak ada kesulitan berarti ya? Sulit sih sempat kayak, kan itu sulit karena kita harus memahami karakternya itu, terus kita juga harus mikirin waktu syuting seperti apa, jadi sulitnya itu kayak gimana ya, oke, lebih ke sulit berpikir untuk karakternya seperti apa gitu doang sih awal-awal. Untuk adegan pasti ada aja sih adegan sulit kalau adegan. Oke, terima kasih. Oke, Mas Glenn,
open mic Ya. ya. Semua tanya, Ya, silakan Mas. Ya, nambah dikit ya Mas. Ya, Dinda tadi menambah yang tadi kan kamu sempat kesulitan switch antara L dan Suster L ya. Itu apakah sampai di titik dimana mungkin Dinda ini takes sometimes to be alone sendirian gitu di lokasi syuting gitu ya, benar-benar supaya untuk apa ya, membedah karakter ini supaya bisa memisahkan karakternya sampai gitu nggak? Terus juga buat Lafiki, apa ini kan kalau nggak salah berperan pertama sekali sebagai orang dengan keterbatasan fisik ya. Sempat ketemu dengan benar-benar orang yang pernah punya keterbatasan fisik itu nggak untuk memperdalam lagi emosinya, memperdalam karakternya gitu. Terima kasih. Mungkin Dinda dulu bisa jawab. Oke. Untuk aku ada sih waktu untuk kayak diem-diem kayak mikirin, aduh ini gimana ya biar pengen juga biar lebih cepat lagi kan produksinya, terus kayak walaupun sinetron harus tetap dipikirin juga logika-logika karakternya juga, terus kayak oke, harus belajar lebih ke Suster L ini. Kenapa aku sih ngerasa susahnya adalah dia tuh harus tenang, tapi dia ini menyimpan banyak rasa sebenarnya. Cuman dia tuh benar-benar harus tenang, tapi harus nyimpan banyak rasa yang nggak bisa kosong, kan kelihatan lah ya kalau misalnya kosong. Tapi aku harus tenang, apalagi ketemu musuh-musuh dia yang selama ini mengincar dia tuh harus tenang, harus kelihatan terjaga emosinya, tapi abis itu harus setelah musuhnya pergi terus aku harus ngeluarin emosi itu sih, emosi itu yang harus dijaga sih, biar nggak terlalu kelihatan banget ketakutannya atau sedihnya gitu. Dia harus nutupin itu sih, kesulitannya itu sih. Jadi tetap harus kayak ada waktu untuk menyendiri, untuk mikirin gimana nge-switch rasanya gitu. Silakan Mas Vicky. Ya, untuk Vicky silakan. Kalau saya pribadi sih dulu almarhum kakek saya juga pernah kena stroke, ya kan. Sebelum meninggal dia pernah terkena serangan stroke dan itu sempat menggunakan kursi roda. Tapi waktu itu saya masih kecil kayaknya usianya. Jadi kalau untuk ingatan mungkin cuma nyangkut sedikit-sedikit. Nah, saya lebih ke gimana membaca karakter si Felix atau pikiran dia sih. Ketika kita dikirim hipnosis oleh pihak Star Vision kan, kita baca Felix kan udah ada hipnosis tentang karakter Felix begini. Saya lebih gali ke atas sana sih. Ini kenapa Felix bisa jadi orang yang emosional, terus kenapa Felix bisa lumpuh, ya kan? Terus kenapa Felix bisa menjadi baik, atau sebenarnya emang dia baik atau tidak, itu saya lebih memahami karakter tokohnya aja. Oke, Mas Glenn, cukup jawaban dari itu. Sempat ada workshopnya nggak sih sebelum syuting, misalnya 1 bulan gitu sebelum akhirnya take syuting, atau ada nggak? Atau reading. Jadi kalau gitu? Untuk persiapan langsung mau syuting episode awal sih kayaknya waktunya cuma sebentar, mepet. Tapi ketika kita sudah syuting beberapa episode, kita breaknya lumayan lama. Nah, jadi ketika kita mau syuting di awal untuk bikin promo, kalau untuk waktu kayaknya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kita lebih gimana caranya, yang tadi saya bilang, saya lebih coba deh berimajinasi dengan karakter saya tuangin ke karakter si Felix, dan saya lebih ngebaca karakter Felix ini seperti apa. Jadi saya gali, dan ketika saya aplikasikan di lapangan, nah minta arahan dari sutradara, dan itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Glenn. Oke, ada pertanyaan lagi dari Entertainment Hotshot untuk kalian bertiga. Pertama dari yang pertama untuk Dinda. Cerita sedikit dong sosok Suster L yang sering mendapat desakan dari para antagonisnya. Kayaknya sosok Suster L yang menerpa masalah yang kan Suster L Elvira sendiri kan ininya masalah terlalu banyak, jadi cara menyikapi itu seperti apa sih? Itu. Lalu untuk Devan, lalu seperti apa juga sosok Devan yang pertama kali bertemu dengan Suster L, seperti bertemu sosok sosok masa lalunya, seperti cinta lama bersemi kembalikah? Lalu yang ketiga untuk Rafiki sebagai Felix yang awalnya terganggu, apakah akan terjebak dengan cinta segitiga dengan sang kakak? Mungkin dari Dinda dulu kali. Oke, kalau aku gimana menyikapinya saat ketemu orang-orang yang nggak suka sama dia tuh lebih ke
tenang. Yang pertama kayak kaget dulu tapi tenang, yaitu kayak pertama-tama kan ada satu adegan scene yang dimana dia benar-benar ketemu cinta lamanya, terus ketemu orang yang udah ngebunuh kakaknya gitu kan. Itu benar-benar emosi yang apa ya, yang benar-benar acakadul lah istilahnya. Terus dia cabut, dia di situ nangis, dia bingung harus seperti apa. Itu sih pertama-tama dia tuh ngadepinnya dengan nangis pun itu nggak, dia nangis di belakang orang-orang, nggak pernah mau ditunjukin ke orang-orang karena menurut dia udah biar gue aja yang nyimpen, biar gue aja yang tahu gue sakit, gue sedih. Yang penting gue mikirin ponakan gue satu-satunya yang harus gue jaga karena udah diamanahin sama kakaknya. Itu sih yang, jadi apapun yang dia lakuin itu dia pasti mikirinnya tuh Emir, ponakan kesayangan dia satu-satunya, dia pasti mikirnya ke situ. Jadi gimana pun caranya semuanya harus aman. Jadi aku ngadepinnya dengan tenang pastinya, karena jadi adegannya pasti aku lebih tenang tapi penuh dengan rasa sih di situ. Makanya kan katanya kan apa yang dirasa bakal nyampe, apa yang di hati bakal nyampe ke hati penonton. Jadi sebisa mungkin aku maininnya juga pakai hati supaya penonton juga ngerasain gimana sih rasanya jadi Elnara, Suster El. Oke, Nauzul Menjalik nih, misalkan nih seorang Dinda Zani mendapatkan hal tersebut, apakah akan melakukan hal yang sama juga? Sosoknya Dinda nih. Mungkin sih bakal lebih ke untuk mungkin menyamar tuh kayaknya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya menghilang dari peradaban pasti sih, maksudnya kayak benar-benar ngumpet di mana gitu untuk nyamar gitu. Tapi kalau udah ada di posisi seperti itu pasti biar gak ketahuan ya pasti kita harus tenang kan. Kalau misalnya kita nggak tenang pasti orang curiga. Kenapa kok dia nggak tenang? Nah makanya ada adegan yang ketika Osman sama Cheryl itu udah mulai curiga karena gelagat si Narat nih udah mulai kayak bener-bener udah nggak tenang karena bener-bener hit and miss-nya tuh udah makin tipis gitu. Udah ngerasa bakal ketahuan aja. Jadi makanya dia agak kurang stabil emosinya kesini-sini. Oke. Kita lanjut ke Fauzan sebagai sosok Devan yang tadi pertama kali bertemu dengan Suster El, seperti bertemu sosok Mas Alwi, seperti cinta lama bersemi kembali kah? Jadi kalau awal kelihatan Suster El tuh kayak, kok ini mirip seseorang yang masa lalu gue ya gitu. Cuman apakah ini cuma mirip doang, atau emang ini bener dia gitu. Cuman semakin lama semakin lihat kok makin kayak ngeplek gitu loh, kayak mirip. Makanya setiap ngeliat Nara tuh kayak Suster El tuh kayak ngeliat Nara gitu. Lanjut ke Rafiki. Kalau saya, apakah akan nantinya terlibat cinta segitiga antara Felix, Suster El dan Devan? Untuk saat ini saya masih belum tahu, karena itu tergantung penulisan skenario-nya kan ke depan seperti apa. Cuman kalau menurut saya itu mungkin biarkan penonton yang kira-kira siapa nih yang akan dipilih Suster El, Devan kah atau Felix kah, atau Suster El tidak memilih dua-duanya. Nah itu biarkan menjadi misteri dan teka-teki. Atau memilih Eddie. Atau memilih Eddie ya. Jadi biarkanlah semua berkonspirasi. Iya, karena karena menurut aku kelebihan dari Suster El ini plot twistnya tuh nggak bisa dibaca gitu loh, nggak bisa ketebak. Jadi biarkan penonton menduga-duga. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari tablet nyata, Mbak Naomi. Apakah kalian mengalami atau mencoba hal baru dalam syuting Suster El? Lalu apa hal yang menarik dari naskah dan karakter di sinetron Suster El ini sehingga kalian memutuskan untuk mengambil peran ini? Ya tadi udah dijawab. Belum. Ya. Mungkin ini lebih kalian mengalami atau mencoba hal baru dalam Suster El. Apa sih yang pengalaman baru? Ya, oke. Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau Fauzan aku kali. sih, oke kamu. Linda. Boleh. Kalau aku ya pasti baru kan, dari tadi udah dijelasin. Aku biasa mainnya ya kalian pasti pada tahu lah gitu kan, kayak kalau setiap nonton pasti banyol atau komedi, dan terakhir sinetron aku pun yang terakhir kan juga aku komedi kan. Jadi ini mungkin setelah sekian lama, dulu pertama kali aku main, mungkin dulu kan aku pertama kali drama, terus tiba-tiba main komedi, terus sekarang balik lagi ke drama kan, transisinya lama tuh. Jadi aku butuh adaptasi juga. Dan ini pas pertama kali dikasih skenario pun kayak sinopsisnya gitu ya. Terus kayak
wah ini beda nih ceritanya nih daripada mungkin cerita yang lain-lain yang sebelumnya udah pernah aku peranin gitu. Jadi aku tertantang buat ngambil ini ketika aku cuma berpikir waktu itu kalau aku bisa peranin Devan sesuai apa yang dimau sama penonton, berarti aku berhasil gitu, nyari sesuatu yang beda. Oke, Rafiki mau menambahkan atau sudah cukup? Oke, kalau saya pribadi kenapa mengambil karakter Ferit di Suster L yang pastinya terlepas dari passion saya dalam jadi aktor, ya kan? Ini adalah salah satu bagian dari pekerjaan saya. Beda. Dan ketika karakter yang ditawarkan pun itu cukup menurut saya sesuatu yang fresh yang belum pernah saya mainkan sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang baru untuk saya jalani. Dan mudah-mudahan apa yang saya jalani ini juga bisa menyentuh hati pemirsa dan memberikan dampak positif untuk semuanya. Gitu. Kalau untuk perbedaannya, saya cukup lumayan susah menyesuaikan syuting di luar kota. Nah, lumayan homesick. Saya kangen sama anak istri. Saya nggak bisa jauh-jauh dari mereka. Dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya mungkin set syuting akan dekat-dekat rumah saya. Doa nggak apa-apa kan? Harapan. Ada tantangannya sih Rafiki pemain sinetron sama kan Rafiki sering main di FTV ya, beberapa FTV ya sebelumnya ya. Ada kesulitan nggak sih beradaptasi nih? Contoh kayak tadi kan, salah satu pasti otomatis venue yang otomatis lebih lama dibanding FTV kan. Selain itu ada lagi nggak sih antara FTV dan sinetron stripping seperti ini? Ya pastinya berbeda kan. Kalau misalnya FTV secara pengerjaan dia kan kurang lebih 1 minggu gitu kan udah beres, udah selesai. Nah kalau untuk sinetron kita untuk waktu kan tidak bisa kita tebak akan sampai kapan. Jadi kita harus terus berjalan gitu. Takutnya nanti pas pulang manggilnya bukan papa ya. Itu yang saya pikirkan. Jadi ketika membagi perasaan kita harus melimpahkan rasa kita untuk Felix seutuhnya, sedangkan ada satu sisi di sini masih mikirin orang rumah. Nah, itu gimana menjaga moodnya untuk stabil, untuk tetap bisa profesional sebagai tamu? Ya balik lagi, ini adalah dunia profesional ya kan. Saya menjalankan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya. Biar semuanya senang dengan pekerjaan saya. Tapi paling saya video call lebih sering video call sama anak, sama istri untuk mengurangi rasa kangen ya kan. Paling seperti itu. Cuman kayaknya video call itu kurang cukup gitu. Kurang cukup. Jadi ya mungkin apa dia? Nggak, mungkin bisa di telepon keluarganya. Ya, ada hak mama doain papa sekarang di sini lagi kerja. Doain ke Jakarta ya. Dan ya kebetulan karena menyesuaikan kita kan ini di sini daerah lumayan dingin. Nah saya mungkin kurang cocok dengan kondisi yang terlalu dingin. Jadi ini kalau jujur ini saya lagi dalam kondisi yang drop. Saya tadi malam saya sakit, saya demam tinggi. Saya demam tulang, kayaknya saya gini semua tulang saya. Saya nggak bisa jalan demi Allah. Tapi saya udah dikasih obat dari tim lapangan, dari teman pemain. Nah ini saya mencoba menguatkan diri saya untuk menjadi bagian dari profesional kerja saya di bidang seni. Mungkin Pak Ustaz sama Dinda berarti bisa praktek secara langsung ada pasien nih sebagai dokter sama suster. Gimana? I talk bisa mendalami real. karakter sebagai suster sama dokter kan. Rafika lagi sakit mungkin bisa mendalami karakter latihan. Sempat kayak karena adegannya sering gimana keadaan baik-baik aja. Jadi sama dia juga kayak begitu ke yang bawah. merasa apa Ki? Lo harus minum paracetamol deh kayaknya biar panasnya reda gini-gini udah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi ini semua kita lakukan untuk menghibur pemirsa di rumah. Nah mudah-mudahan hasil kerja keras kita ini tuh bisa sampailah di hati mereka semua yang nonton. Ya betul. Amin. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Elvira. Silakan buka mic-nya. Halo semuanya. Halo. Aku mau nanya, kalau tadi kita bahas tentang Rafiki yang bisa demam tulang karena suasana di sana dingin, gimana dengan Adinda yang aku lihat di Instagram itu dapat scene untuk terjun ke kolam renang? Bagaimana Dinda untuk terus melanjutin dan tetap fokus menyelesaikan scene itu? Itu untuk Dinda ya. Terus yang kedua untuk Rafiki. Rafiki seberapa besar nih semangatnya untuk merebut hatinya pujaan dari kakaknya nih Dinda sebagai Elnara. Kira-kira semangatnya sebesar apa sih untuk merebut hatinya Elnara?
Terima kasih. Oke. Dinda dulu yang ini. Oke. Gimana, Bung? Bisa. Gini Bung, over. Kalau aku sih, ya memang lumayan berat itu adegan yang, jadi dia syutingnya di puncak sore-sore, dingin banget pasti kan puncak kalau menjelang malam tuh parah. Terus kita di kolam renang, terus kayak pastinya kan gak langsung eksekusi kan, pasti ada warming up dulu untuk kayak dikasih tahu dulu ini gimana, harus gimana untuk oksigen di bawah air kan. Terus kebetulan juga ponakan aku juga kan masih kecil, jadi dia belum bisa ngontrol nafas dia di dalam air, jadi sempat lama untuk hal-hal kayak gitu ya, sempat lama. Jadi aku udah nyebur, terus kayak kita harus nungguin yang lain-lain juga, kayak bener-bener kayak udah aja nyanyi, udah dingin aja loh, ilusi bla bla bla, udah kayak udah menghibur diri untuk supaya mood juga tetap baik, tetap bagus. Jadi kayak ya paling habis itu hangat gitu. Terus obat masuk angin juga kan, bener-bener harus vitamin bla bla bla, karena kan kesehatan juga harus tetap dijaga, karena kalau bukan aku sendiri siapa lagi yang jaga gitu kan. Jadi karena aku juga mikirin kru-kru yang lain juga, kalau ngomongin capek, semuanya capek, apalagi kru. Jadi sebisa mungkin aku juga mood aku harus dibagus-bagusin, coklat mana coklat gitu kan. Terus kayak kebetulan pemain dia juga asik-asik, jadi aku mikirin pokoknya gue harus ngasih yang terbaik juga, karena semuanya udah nggak dong, itu cukup lah Vicky aja yang curhat. Jadi pokoknya semuanya harus menjaga mood masing-masing. Terutama mood suster L. Oh, kan kemarin lu sempet drop in. Iya, nggak perlu gue curhat kan. Ya mungkin kalau ada mau yang ngirim vitamin, obat-obatan nggak boleh. Untuk kita semua di sini untuk semangat menjalani suster L. Kemarin memang satu persatu tuh kayaknya agak kayak flu gitu. Lebih kayak cuaca sih, mau nggak mau. Tapi tadi petatik nanti gue kasih resep. Oh iya kan Bang Devan dokter ya. Mungkin nanti habis ini saya praktek. Ya. Nah kalau untuk saya pribadi, kalau ditanya seberapa besar perjuangan cinta Felix ke Elnara, sejauh ini saya juga masih kurang tahu banget, karena ya tergantung dari skenario lagi. Cuman untuk sampai detik terakhir kemarin, rasa Felix itu udah mulai sampai di titik dia ada kecemburuan. Nah, ada kecemburuan. Nah, kalau untuk perjuangan dia akan mendapatkan cinta Suster L seperti apa, kalau untuk saya ditanya sebagai cerita, saya belum tahu karena itu tergantung skenario. Tapi kalau ditanya saya sebagai pribadi, mungkin perjuangannya malah akan lebih dahsyat lagi gitu. Karena dia yang nantinya mungkin akan menyelamatkan atau melindungi si Suster L ini. Kalau pandangan saya ya. Nah, ya. Makin seru ya Suster L. Oke, teman-teman, media sudah untuk sesi tanya jawabnya sudah kita akhiri. Nah, jadi kita mau ada agenda juga nih kalau teman-teman, kalau mungkin kan boleh nggak, jadi banyak teman-teman media juga pengen lihat nih, kan tadi kamu di puncak dingin ya, terus ada dengan kolam renang, boleh nggak sih kita situasi syuting di sana itu seperti apa sih gitu. Boleh. Bagaimana kalau kita kasih kesempatan para media ikut terjun kita ke kolam renang juga bersama-sama? Oh jangan. Tunggu bersama-sama. Kemarin tuh gue doang. Oh iya. Sama bocah si Emir. Kita juga bersama-sama mendukung. Tapi bener deh, untuk pemain-pemain di situ suportif semua. Karena kan aku lumayan banyak gitu kan, semuanya juga banyak, cuman aku yang benar-benar ke tim ini ke tim itu gitu kan. Jadi semuanya semangat Dinda mau apa, ini kopi Dinda kenapa mau ini obat ini, jadi semuanya tuh kayak ya, jadi happy aja gitu, jadi support kayak gitu-gitunya lucu aja gitu. Ya daripada penasaran, mending langsung ajak aja lihat kondisi. Oh iya, pokoknya ajak gimana rasanya syuting di sini. Karena kayaknya kalau kita terusin ini mungkin sampai subuh gak kelar-kelar kayaknya. Oh baik Bung Lafiki. Gimana Bung Lafiki? Ya, langsung aja di bawah. Saya masih banyak keluh kesah yang ingin disampaikan. Takutnya ini ya terbawa gitu. Enggak. Oke, skip. Oke, kita lanjut aja sambil ngobrol sambil kita lihat gimana lokasi. Boleh, silakan. Pertama ini lagi di mana sih posisi kalian nih? Ini apa? Jadi kita lagi di ballroom. Bukan ballroom, apa? Di restoran hotel. Salah satu set Suster L. Oh, salah satu. Kalau di sinetron di scene apa nih? Kalau di hotel ini? Ada scene, ada deh kalau mau tahu harus nonton terus Suster L. Oke. Jadi jangan spoiler.
Oke, lanjut. Jadi set ini tuh ada set yang unpredictable gitu. Jadi di luar logika. Jadi set yang sungguh luar biasa. Mau ngeblok set ini aja kita butuh waktu yang sangat panjang dan persiapan bertahun-tahun. Oke, Karena ada lagi kebetulan mau ditunjukin? PPKM kan, jadi nggak segampang. Oh iya. Oke. Ada lagi mau ditunjukin? Udah nggak sih, udah aus sih. Ini minum dong. Katanya cuma gimmick. Makanya saya sangka ini air. Kata abangnya ini gimmick ya katanya. Oh ya udah. Silakan mau tempat yang lagi Dinda atau Ini dibawa apa? Enggak usah ya, saya tinggal. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Ikutin terus Ya, ikuti kita. Silakan. Yuk. Oke, Yuk kita keliling. Yuk kita keliling. Ini adalah namanya Mbak Mawar. Coba dibuka dulu Pak, mungkin ada salah ada harapan Saksikan terus, nonton terus, pokoknya terus. Sehat, ternyata setiap hari jangan lupa. Dia lagi nego-nego jadi kita maksudnya. Nah, kebetulan kita juga ada pemain tambahan. Kenalan, namanya siapa? Oh, ini betul. Tipe sutradaranya. Oh, ya. Ada Terus kita udah pecah tim, ada tim 1, tim 2, tim A. Jadi kita sengaja memang menggunakan tim kecil, apalagi ini sedang PPKM, jadi kita mengikuti pemerintah protokol kesehatan juga. Nah, itu ada saudara kita. Mas Ferry ada Mas semua yang tahu. Kita sudah swab. Iya, terus ada lagi Ya, jangan lupa swab. Swab yang selalu mengingatkan karakter kita seperti apa, mainan los. Karena pasti kan kalau di jam waktu itu ada capek. Jadi harus diingatin lagi karakter ini loh, emosinya seperti itu adalah Pak Sony. Saya dibayar untuk itu. Jadi misalkan kalian nanya kenapa kok acting pemain di Suster L bagus, set itu bagus, ini semua mereka bilang juga. Betul. Ya kan? Sony, Terlepas dari tim Kalau bahannya bagus, kemudian profesional juga pasti bagus. Saya balik buat gunting-gunting doang, sama-sama. balik semua karakter Suster L itu semua yang bangun bapak. Dan ada juga nih ini apa dari Ini ada Mas Sanas, Sanas. mungkin bisa Iya, diceritakan Shanas ini kan baru beberapa episode masuk. tapi kehadiran beliau itu lumayan Beliau membombastis gitu Suster L. beliau apa gimana kesan-kesannya Mas Budi? Kesan-kesannya pasti senang, bangga bisa bergabung dengan kalian semua di sini, pemain-pemainnya hebat semua, baik-baik banget sutradaranya. Enggak, ini gue nggak beres. Beneran nggak sih itu? Oh, Gue beneran, tapi kayak kadang tuh susah untuk menemukan klik nyaman di lokasi gitu. Kadang tuh kayak gue pernah kayak nggak klik, jadi gue nggak betah kan di lokasi, pengen take pulang. Tapi kayaknya lo nyaman nggak di lokasi? Kan gue lagi ngomong. Nah pas di sini tuh kayak baru pertama aja tuh kayak udah enak banget sini sutradaranya. Aku sampai ngobrol sama si Anjani gitu. Ih pemain-pemainnya baik-baik ya di sini, terus sutradaranya juga enak. Langsung kok jadi betah. Yang penting tuh kalau kerja kan nyaman, semuanya nyaman. Jadi pasti sananya pasti nyaman. Jadi seneng dong gabung sama Suster L. Untuk cerita Suster L lagi. Karakternya sebenarnya tuh bingung tahu karena kayak anjir gue nggak pernah ini dapat antagonis, belum pernah dapat antagonis, terus kayaknya si Nandanya agak gila gitu ya Pak ya kan Kalau karakternya biasa aja nggak seru ya. iya benar kayak bisa lah ya gitu. Aduh dan Pak Sony itu menganggap pemain-pemain dia itu boneka. Iya benar. Dia seru sendiri untuk macam-macam karakter pemainnya, jadi seru. Deg-degan sih Itu cuman tuh bahan kayak saya buat ngulik-ngulik itu, makanya saya itu mencintai banget. Kadang-kadang saya itu menjadi Devan, kemudian
Feli, jadi Bayu, bahkan saya jadi suster, jadi Tapi nggak pakai seragamnya ya. Ya mungkin ada salam atau pesan untuk orang rumah. Bagaimana radio? Sekarang kita dikenalkan dulu siapa. Mas Kelvin. Siapa yang nggak kenal? Joget dulu dong. Gak ada yang kenalkan nama saya. Teng teng Nah, kebetulan Beda tipik ya. ya Kak Chan kan bilang kalau misalnya dia tuh baru sinetron. Emang iya Chan? Kalau yang masuknya dari awal ini, kalau dulu tengah nggak lama keluar. Nah, gimana Kak? Oh senang loh, aku bisa bekerja sama teman-teman yang sangat luar biasa ini. Ada teman-teman semua, ada Bapak saudara yang luar biasa mengarahkan saya gitu kan. Tangan. Kalau ya, jadi saya suka di kompleks karena mungkin beberapa kali kan suka bawa acara ya. Karena kalau bawa acara kan begini kan, Pak sama teman-teman gitu. Nah, karena sekarang main sinetron jadi tangannya harus nggak boleh begini. Ini beliau yang mengarahkan jadi lebih begini. Tapi ke pas Kibra apa ya Pak ya? Pas Kibra ya. Oh masih ada satu lagi pemain yang seru banget. Oke, mungkin kita lihat base campnya Sister El dulu. Semuanya juga ada pemain di sana. Makasih. Ini banyak guru yang sudah berjuang untuk Sister El. Pokoknya semuanya. Naik mobil. Yang base camp. Naik mobil. Di tengah. Mobil. Di tengah. Bertiga di tengah. Bertiga di tengah. Pasien di tengah. Ini nih, gue sebagai dokter yang baik kan. Aslinya dikecilin. Ya. Tapi dia beneran sakit. Beneran. Dia lagi meriang. Biar sehat ya kan. Ini kita lagi kemana nih? Menuju kemana nih sekarang? Kita lagi mau ke base campnya Sister El di sana. Apa? Oh, wardrobe. Ya, wardrobe. Sister El yang di mana di sana ada baju-baju. Bisa ke sana ya belum? Nggak kelamaan. Oh. Biar kelihatan jauh gitu loh. Dia kayak seakan-akan luas gitu wardrobe-nya. Kan ngerti ya gitu. Malam-malam berarti kalian sering makan jagung bakar dong ya? Kalau di puncak kan enak makan jagung bakar. Kebetulan kita nggak sempet jajan. Tapi kita pesan online. Kita akan berjajar untuk kita bagaimana kita bisa menghibur para penonton tetap berkarya. Nah ini nih wardrobe. Halo semua. Oh ini ada Clarissa. Oh iya, ini Clarissa. Ini Clarissa. Clarissa yang berperan sebagai pacar Felix. Yang dia punya intrik hanya ingin mendekati Bang Devan. Gimana? Silakan. Coba perkenalkan diri. Hai, saya Clarissa. Saya suka sama Devan, tapi saya suka dia dapat nih. Gimana coba biar dapat? Jadi ketika kalian nonton di TV dan aslinya ya begitu anaknya. Enggak aja loh. Parah banget. Enggak beda anjir. Terima kasih Clarissa. Kita keliling. Ini Pada berasakan di sana ya dia kondisi memang perihal wardrobe ya. soalnya tempat wardrobe-nya. Karena pemain kan banyak, jadi otomatis kostumnya banyak. Apalagi ini di dua tim. Jadi pemain-pemain sebagian itu udah ada di tim dua. Iya. Betul. Tadi sih banyak banget, Tadi sini ngumpul ada semua. Jani, ada Ebel, ada Kira, Kopi babak, Iya. semua keliling. Ini orang wardrobe-nya. Dia lagi sibuk kayaknya. Jadi kebetulan kita ini punya wardrobe yang keren banget. Kenapa? Kalau misalnya kita nih kalau misalnya kenapa-napa kayak bajunya Sister El tuh kebanyakan udah sekian persen tuh dibikin sendiri. Makanya kita ada Ada mesin jahitnya. Ini untuk Mas Anton, selaku kepala wardrobe. kepala wardrobe-nya. Ya Mungkin kan, ada pesan-pesan. gimana rasanya ngejahitin baju-baju Sister El? Ini itu kan dijahit ya? Ini permakan di sini. Ini Ini Mas. mesin. Ini kalau untuk dadakan, kalau misalnya kesempitan atau apa, jadi aku kecilin sama ini ya, pakai.
Jadi on the spot. Ya, dan gue pribadi gue baru nemu ada ada kostum terus tiba-tiba ada mesin jahitnya langsung, itu keren banget. Angin, Mas Angin. Lanjut. Itu apa? Oh, enggak aku. Jadi memang kita di sini nggak terlalu ramai banget karena kita juga kecil. Karena Jadi orang jaga Tetap sesuai protokol. Jadi dibagi dua. Sini juga ada kewajiban di sini kan maksimal kapasitas orangnya berapa. Oke, berarti ini aja ya, wardrobe ya, ruang wardrobe doang ya. Enggak, apa mungkin mau lihat ke kolam renang? Boleh deh terakhir kalau kita mesin jauh nggak? Mau lihat lokasi kita yang lainnya? Lumayan, sekitar 1,5 jam lah perjalanan. Oh jangan Enggak. dong. Gua langsung bertahan. Gua nyala pas sekarang. Jadi sebenarnya baju Suster L sendiri itu ada berapa? Satu doang atau ada beberapa untuk ganti? Ada beberapa untuk ganti-ganti karena kemarin tuh sempet kayak 1 hari aku pakai baju Suster L, jadi mau nggak mau kan harus ganti-ganti kan, keringetan atau apa gitu, kotor. Oh, oke. Berarti semua pusat custom apa ya semua jadi memang dari situ ya? Ya Felix ya, semuanya karakter semua dari situ bajunya ya? Iya dari wardrobe. Tapi khusus kayak Suster L atau karakter yang cewek-cewek tuh kayak bajunya tuh bikin sendiri, jadi itu yang terus Oh iya. Biar ikonik ya, biar identitinya jelas punya Suster L gitu ya. Iya. Nanti ada mereknya Suster L Collection. Oke. Iya. Dan di sini kita ada Dina. Ini taman bermain di sebelah kanan kita ini. Kanan. Sebelah kirinya ada kolam renang. Sebelah kirinya kolam renang. Tuh. Jadi ini sebenarnya lokasi syuting luas sekali ya, kayak townhouse ya, ada macam-macam. Oh Iya. ini emang khusus buat Suster L. Kita pernah kayak berapa bulan? Sebulan. Kalian udah berapa lama berarti di puncak stay? Dari Agustus ya? Kalau untuk sekarang lagi tuh sudah seminggu. Cuman kemarin-kemarin sempat kayak sebulan. Gitu deh. Oke. Kalau dulu, kan aku belum masuk promo, kan belum saya kan dia belum punya pikiran waktu. Biasanya pagi-pagi pada olahraga. Oh, oke. Ada jogging tracknya juga, jadi biar sehat. Rutin itu olahraganya? Yang ada waktu untuk istirahat. Cuman kita udah berapa mungkin kalau belum memakai fasilitas. Ini dia kalau misalnya cuman hanya ada aja nggak dipakai. Pagi-pagi harus bangun udah nggak ada waktu lagi. Ini scene yang ini scene Dinda nyemplung di sini nih. Terjadi ini. Nah itu mamaku tuh. Hai. Itu mamaku, yang dari mama. Kan adegan itu bukan di sini sih, dan pusat di lebih di atas atau lebih ke bawah? Oh, beda ya. Jadi ini emang area untuk olahraga ya, buat ya kayak gymnya lah gitu, bisa olahraga, bisa santai-santai. Ada yang pernah berenang nggak di antara kalian bertiga? Enggak lah ya, nggak mungkin lah. Cuman Saya sih udah. Saya sempat waktu awal masih ada waktu kadang yang bisa kita olahraga, kita pakai. Tapi balik lagi ya, senyaman-nyamannya kita di tempat kerja pasti lebih nyaman di rumah sendiri. Oh betul. Curcol. Iya. Jadi dia tuh kayaknya sakit Dia kayak homesick banget. Homesick Iya, homesick banget sih.
Maksudnya Ada Lapika ajak beberapa Di sini sudah mau ajak 2 anaknya. minggu. Ajak anaknya ke situ kan enak liburan. Ajak Iya. keluarga. Cuman ya kasihan gitu kalau kita posisi satu tempat kerja diajak tapi situasi itu kerja kan capek gitu kasihan. Gue juga takutnya pas pulang, anak siapa kamu? Kalau Enggak tua gue dong. nggak kenalin gue. Enggak dong. Gitu beda dong. Nah, ya. Yang bahaya itu kalau pulang panggilnya Om. Om Karena gue Vicky. disangkanya anak tetangga. Nah untuk penginapan kita sendiri di rumah-rumah sini semuanya. Itu untuk kita Oh, ini mesnya ya. Nah, Ya, base campnya. Jadi kita tuh benar-benar di karantina semuanya. jadi masing-masing pemain itu dikasih satu Satu kamar. kamar 1 orang. Ya. Jadi benar-benar sesuai protokol. Kamar sendiri, terus orang lain juga, orang luar juga nggak bisa masuk. Valentine. Nah, ini sini dulu dong. Dikasih Coklat. sama Bisari. Ini gitu bisa kan. nih. Halo, jadi Perkenalkan. Bisari. Aku Rima Gembala jadi Bisari. Ya, pokoknya di luar cerita sama di dalam cerita kita emang. Nah, Iya, kalau ya, dia orang yang paling senang kalau syuting di daerah sini. Karena Iya. rumahnya dekat. Iya bener banget. Makanannya juga enak-enak. Nah, itu di kampung Arab kalian tahu kan kamu? Kamu ngarep dong. Nggak boleh. Thank you, Bisari. Sama-sama ya Suster El. Saya izin Selamat pamit pagi. undur diri dulu ya. Mau kemana? Mau ke Stella. Stella belum ada kan? Iya, mau ke Villa Danau-Danau itu. Oh, Assalamualaikum. Salam. makasih Kak. Thank you. Oke, kalau gitu karena takutnya udah jam 5 juga, mungkin kalian juga mulai syuting. Mungkin Yes, kita sudahi dulu sesi ini. Mungkin dipromoin dong biar teman-teman media juga ke refresh lagi untuk time and date-nya. Silakan. Siapa yang mau wakilin? Oh jangan lupa ya nonton terus Suster L setiap hari jam 2 siang hanya Hanya di di SCTV. SCTV. Satu untuk semua. Semoga Terima kasih.